Pemirsa Panorama, tahu rendang kan pemirsa? Ya, makanan terbaik di dunia versi CNN yang sedang hits ini sangat digandrungi masyarakat internasional. Di Yogyakarta ada inovasi lagi nih pemirsa, dengan mengangkat resep warisan keluarga. Rendang mage ini bisa dinikmati siapa saja dan dalam kondisi apa saja, karena rendangnya dikalengkan pemirsa. Halo pemirsa Panorama, kali ini kita akan mengulas mengenai rendang mage dari Bukit Tinggi. Yang satu ini agak berbeda pemirsa, karena rendang ini dikemas di dalam kaleng jadi fleksibel bisa dibawa kemana-mana. Langsung saja pemirsa, ini dia rendang mage dari Bukit Tinggi. Sejak 2009, Roni dan keluarganya memiliki rumah makan Padang dengan kekuatan resep warisan keluarga. Roni menemukan ide rendang kaleng ini baru pada April 2016 lalu pemirsa. Dapur dan tempat penyimpanannya pun masih dikerjakan secara sederhana di rumahnya sendiri di Jalan Sewendanan Kulon, Kauman, PA2 nomor 54, Kompleks Masjid Paku Alaman, Yogyakarta. Kita dari dulu tuh rumah makan di tahun 2009 kita buka rumah makan, dan pada akhirnya 2013 ya mau nggak mau kita mengalami suatu yang agak kita harus rehat dulu, terpaksa kita harus tutup dulu. Tapi selama kita menjalankan usaha rumah makan tuh kita juga membuat produk kemasan rendang terutama gitu. Nah dari situlah pembeli kita, customer kita yang tadinya lokal saja tapi ada beberapa yang ingin dibawa ke luar daerah, tapi saya tidak berani waktu itu karena daya tahan singkat karena hanya dikemas biasa. Nah makanya saya mencoba untuk berinovasi bagaimana bisa tahan lama tapi juga tetap aman. Di sana tidak memakai bahan-bahan pengawet apapun. Ya coba saya pakai segala macam coba, dan pada akhirnya tahu ada produk kaleng yang ternyata juga aman dengan proses sterilisasi, ya makanya saya sekarang fokus di kemasan kaleng ini. Mage itu sebenarnya nama kampung tempat tinggal orang tua saya di daerah Bukit Tinggi sana. Jadi saya ambil nama tersebut karena terdengar unik. Jadi saya ambillah nama mage itu buat produk saya. Selain membawa resep warisan dari keluarganya, Roni yang dalam keseharian dibantu oleh orang tuanya ini membuat beberapa inovasi yang berharga bagi kuliner Indonesia di kancah internasional. Bahkan ia membuat beberapa resep baru untuk rendang jengkol, gulai cancang, dan gulai ikan patin. Setiap kalengnya, Roni menjual dengan harga yang sangat terjangkau pemirsa. Rendang kaleng ini bisa didapat dengan harga Rp35 hingga Rp45.000. Setiap kaleng bisa disajikan untuk 2 atau 3 porsi. Proses pengalengan dilakukan di pabrik pengalengan langganan Roni. Proses ini melibatkan proses yang panjang, mulai dari pengepakan, sterilisasi, mining, sterilisasi akhir, pendinginan, dan inkubasi. Kalau rendang mage ini kan memang adalah
resep dari keluarga saya gitu, orang Bukit Tinggi. Jadi saya bedakan antara rendang-rendang pada umumnya mungkin di resep gitu ya, memang sudah resep keluarga. Terutama saya juga menaruh ciri khas di sini. Jadi ada tambahan kacang merah di dalamnya ini untuk sebagai pelengkap. Jadi tidak hanya rendang daging, di rendang daging itu ada kacang merah saya tambahkan di sana. Tentu dengan penyajian memasak langsung dihidangkan dengan kita proses kaleng ini memang di dalam takar resep pasti berbeda. Jadi kaleng ini kan memang basic adalah proses sterilisasi makanan atau sterilisasi pangan, di mana dengan pemanasan suhu di suhu tinggi. Nah, pemanasan suhu tinggi itu tentu itu akan dipanaskan dengan suhu tinggi, tentu akan berpengaruh pada resep. Ada penurunan rasa nanti di sana. Nah, kita menanggulangi penurunan rasa itu berarti kita harus tingkatkan jumlah takaran resepnya. Nah, jadi antara penyajian langsung dengan diproses sterilisasi dalam kemasan kaleng ini, bedanya adalah kita melebihkan atau menaikkan jumlah takaran resepnya. Nah, itu di sana. Segmen pasar yang disasar oleh Roni adalah orang-orang yang membutuhkan rendang di saat tertentu, seperti traveler, wisatawan, imigran, dan tentu saja pecinta berat rendang. Memasarkan dengan platform online membuat Roni bisa menjangkau semua jenis pelanggan yang membutuhkan rendang kalengnya.